Ya, jadi memang seperti ini tulisannya. Nah, coba tadi saya bingung dari nih ganjil. Nah ini jaran jaya kan, ini caranya maksudnya. Nih caranya maksudnya, ya kan? Oke, saya lanjut baca. Oke. Keterangan lain-lain mengenai akalnya guru. Nah ini juga akal ja. Akalnya guru itu berpengaruh murid-muridnya. Keterangan lain-lain mengenai akalnya guru itu mempengaruhi murid-muridnya. Kepada tiap-tiap yang menjadi murid diobroli bahwa ia pernah bicara kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu masing-masing diajarnya untuk mendekati Allah. Tiap-tiap malam Jumat berzikir sejak maghrib sehingga subuh, sampai subuh mungkin ya, dengan permulaan berseru ramai-ramai, saya muridnya Kiai Anu. Oh, berarti zikirnya seperti itu. Saya muridnya Kiai Anu. Ini Anu ini benar ini. Real ini bukan Anu. Sekarang kan Anu kan dibuat permainan Anu. Tapi ini kiasan ya. Maksudnya Kiai Anu. Dengan seruan ini katanya supaya terkenal dan Allah mengampuni dosanya. Masya Allah. Ya, ini ya mungkin dituliskan karena ada beberapa mungkin ulama mungkin yang kurang tepat dan kurang kuat dalam syariatnya mungkin ya. Tiap-tiap murid perempuan meskipun masih kanak-kanak mesti ditutup mukanya, cadar mungkin ya. Jika waktu pertemuan malam Jumat golongan perempuan dipisahkan dalam rumah untuk murid lelaki spesial dalam langgar. Betul. Kiai itu menerangkan dalam ajarannya perempuan itu boleh disedekah. Artinya demikian, jangan salah pahamnya. Artinya demikian. Jadi perempuan itu boleh disedekah, artinya demikian. Sebagai di atas ditegaskan, murid-murid perempuan itu meskipun kanak-kanak mesti ditutup mukanya karena haram dilihat oleh lelaki lain yang bukan suaminya katanya. Betul. Tetapi dari sebab perempuan-perempuan itu diajar olehnya dan mesti pertemuan dan beromong-omong, maka murid-murid perempuan itu dimahramkan dahulu, kata guru itu. Artinya perempuan-perempuan itu mesti dinikahi olehnya, mesti dinikahi oleh ya gitu ya. Yang jadi kiainya juga, yang dijadikan pengantennya dia juga. Caranya demikian. Nih, kalau seorang murid lelaki yang mempunyai istri yang jadi muridnya juga, istrinya itu di hadapan dia lantas menjatuhkan talak 3, seketika juga perempuan itu dinikahkan dengan lain laki atau kawan muridnya, sehingga 3 lelaki dalam seketika itu juga berturut-turut 3 kali dinikahkan dan diceraikan lagi. Keempat kalinya dinikahkan olehnya sendiri. Begitu saudara. Kecuali kalau janda atau gadis tidak dinikahkan dengan lain orang, tetapi langsung dinikahkan dengan saya sendiri. Ini tulisannya dengan si Dajjal ini. Dajjal sendiri, saya sendiri ini. Dengan cara demikian tiap-tiap istri yang jadi muridnya berarti istri daripada saya tersebut dalam pemandangan golongan mereka. Demikian cara yang demikian ini berlaku juga dengan gadis yang jadi perkara ini, oleh karena gadis itu sudah dimahram oleh gurunya. Demikian maka pada satu hari gadis ini dipikat oleh guru itu masuk ke dalam satu rumah dan disitulah dirusak kehormatannya. Halal sah oleh karena sudah istrinya. Nah ini ada salah paham, artinya muridnya tadi sudah dinikahi ternyata sama kiainya, gurunya. Sungguh kalau reportase di surat kabar pemandangan itu benar, maka benar-benar di sini kita melihat Islam sontoloyo.
Sesuatu perbuatan dosa dihalalkan menurut hukum fikih, tak ubahnya dengan tukang merentenkan uang yang menghalalkan ribanya, itu dengan pura-pura berjual beli sesuatu barang dengan orang yang mau meminjam uang daripadanya. Tahukah Tuan, caranya tukang riba itu menghalalkan ia punya pekerjaan riba. Tuan mau pinjam uang daripada 100, nah inilah riba ya. Nah, ini ada lagi lanjut ke halaman 497 yang era zaman now, di mana sebenarnya kurang sedulur saya yang muslim kurang mau memahami makna dari Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun. Jadi ini saya bacakan ya. Cobalah kita mengambil satu contoh. Islam melarang kita makan daging babi, ya. Islam juga melarang kita menghina kepada si miskin, memakan haknya anak yatim, menfitnah orang lain, menyekutukan Tuhan yang Maha Esa itu. Malahan yang belakangan ini dikatakan dosa yang terbesar, dosa datuknya dosa, artinya rajanya dosa ya. Tetapi apa yang kita lihat? Coba Tuhan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, menfitnah orang lain, musyrik di dalam Tuhan punya pikiran atau perbuatan, maka tidak banyak orang yang akan menunjuk kepada Tuhan dengan jari seraya berkata Tuhan menyalahi Islam. Tetapi coba Tuhan makan daging babi, ini perumpamaan seluruh. Tapi coba Tuhan memakan daging babi, walau hanya sebesar biji asam pun, dan seluruh dunia akan mengatakan Tuhan orang kafir. Coba, inilah gambaran jiwa Islam sekarang ini. Terlalu mementingkan kulitnya saja, tidak mementingkan isinya. Nah, terlalu terikat kepada apa itu? Deketin. Ini tulisannya Inggris sebenarnya, tapi ditulis seperti ini, jadi saya bingung. Ini ya, ini di jempol saya. Nih, terlalu terikat kepada apa ini? Nah, ya, ini Ultimate Foreman saja tidak menjalankan Interwarden. Waduh, tulisannya lebih rumit lagi nih. Dulu pernah saya melihat satu kebiasaan aneh di salah satu kota kecil di tanah Priangan. Di situ banyak bidadari yang menyediakan tubuhnya buat pelepas nafsunya tersebut. Tetapi semua bidadari itu bidadari Islam, bidadari yang tidak melanggar sesuatu syarat agama, jarak agama ya. Kalau Tuhan ingin melepaskan Tuhan punya birahi kepada salah seorang dari mereka, maka adalah seorang penghulu yang akan menikahkan Tuhan lebih dulu dengan dia buat satu malam. Masya Allah, satu malam ia Tuhan punya istri yang sah, satu malam Tuhan boleh berkumpul dengan dia, zonder melanggar larangan zina, keesokan tanpa melanggar larangan zina karena udah dinikahkan sedulu ya. Keesokan harinya bolehlah Tuhan dijatuhkan talak. Jadi habis nikah ya siri ya mungkin ya, kemudian ditalak. Ini bagi saya kurang ini ya, karena akhirnya nikahnya hanya dengan nafsu sebelum gitu ya. Tapi ini dulu nggak tahu ini gimana. Ini cerita ya, jangan dibenarin karena sebuah cerita itu bisa dirangkai sebelum ya, bisa dikarang. Beda dengan kitab Allah ya, kitab Allah. Jadi beda. Ini bukan kitab Allah yang tulisan sebelum. Terus ya keesokan harinya bolehlah Tuhan dijatuhkan talak 3 kepada Tuhan punya kekasih itu tadi. Dia mendapat nafkah dan mas kawin dari Tuhan, dan mas penghulu pun mendapat persen dari Tuhan. Penghulunya udah persen. Mas penghulu ini barangkali malahan berulang-ulang juga mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memperkenankan dia berbuat satu kebajikan.
yakni menghindarkan 2 orang anak Adam daripada dosanya perzinahan. Masya Allah. Mudah-mudahan di era sekarang nggak ada. Tapi ya dulu, karena mungkin dulu masih zaman banyak orang bodoh, sekarang banyak orang pintar. Apalagi orang Indonesia sudah banyak yang sekolah langsung di Iran, di Turki, ya kan. Jadi luar biasa orang-orang sekarang ini. Dulu seperti itu dulu. Jadi buku-buku, tidaklah benar perkataan saya bahwa ini bernama main kikebuh dengan Tuhan. Tahu di kebunnya apa ya? Atau mau mengabui mata Tuhan. Nah, ini disalahkan dalam buku ini. Jadi perungklukan, persundalan, perzinaan diputarkan menjadi perbuatan yang halal, gitu ya. Tetapi juga tidakkah benar ini hanya satu fase saja dari gambaran masyarakat kita seluruhnya yang lebih mementingkan fikih saja, haram mahrum saja daripada intrinsike wardan yang lain-lain. Wah, ini bagus nih, coba didekatkan. Ini saya kurang paham, mungkin nanti ada sedulur sama usul yang lebih paham ya. Ini makruh saja atau nih ya, intrinsike wardan saya nggak tahu ya. Ini kalau ada komentar ya. Ini makanya judul dari halaman ini Islam Sontoloyo, artinya ya bagi saya sang kiai atau guru itu bukan Islam, hanya paham ajaran Islam, tapi beliau bukan Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin loh. Ya, tidak mengelabui seperti tadi, mengelabui cara-cara dia dengan dalil Islam, dengan cara Allah, ya, bukan. Jadi jauh lebih baik. Bahkan di era ini masih ada sebenarnya orang-orang seperti ini. Ya, makanya saya selalu dalam setiap YouTube saya mengatakan seluruh sama usaha, hati-hati dukun berkedok ulama. Artinya apa? Banyak dukun ya pakai jubah, pakai udeng atau topi-topi haji yang warna putih, jubah, kemudian ya ala-ala kiai lah seperti itu. Tapi dia dukun. Sedulur bisa melihat di YouTube itu banyak sekarang. Bahkan dihalalkan di YouTube itu dihalalkan pesugihan. Di YouTube saya kalau orang klik ya disambung rosok, di atas itu ada website, itu bukan website saya, orang lain, jasa pesugihan gitu ya, uang gaib. Itu gimana? Itu YouTube itu gitu loh, dihalalkan. Makanya sedulur sama urus hati-hati, anak-anak juga, keluarga juga hati-hati, karena banyak korban-korban penipuan uang gaib, dana gaib dan sebagainya. Jadi YouTube itu kayaknya lebih los, melihat apa-apa itu lebih gampang info-info. Jadi jauh lebih hati-hati dulu. Ya. Ini di era Bung Karno dulu itu sudah ada seperti itu, apalagi era zaman now. Maka dari itu adanya YouTube saya ingin memberantas pembodohan spiritual di Nusantara, mengatasnamakan kiai, ustaz. Kedoknya sebenarnya dia dukun, ya, berkedok ulama. Ya, jangan mudah percaya pakai jubah, kemudian pakai tasbih, kemudian hafal dengan hadis-hadis ayatullah, tapi kelakuannya, perbuatannya menipu, memanfaatkan orang-orang yang lagi susah. Bolehlah kita menghargai mereka ya atas jasanya, mungkin mendoakan, gak masalah, sedekah 250, 500, gak apa-apa, tapi caranya harus benar. Bukan malah menyesatkan, menjauhkan Anda dari syariat Allah, menjauhkan Anda dari Tuhan Anda gitu. Kalau cara saya lebih mendekatkan. Makanya semua klien saya selalu ajarkan pertama apa? Tobat dulu. Semua klien saya ajarkan untuk itu. Jadi kita harus berusaha membuka pintu tobat Allah dulu. Itu syaratnya. Kalau ada dukun dan sebagainya tidak seperti itu bukan ustaz, bukan kiai, itu dukun abal-abal. Jadi seluruh harus lebih hati-hati, karena banyak dukun atau paranormal berkedok ulama. Ya, teman-teman spiritualis yang melihat sekarang juga saya ingatkan, kalau memang niat bantu klien-kliennya, bantulah secara syariat kalau dalam Islam. Ya, kalau mereka Nasrani ya tetap
kembali lagi. Nah sekarang juga ada yang namanya penebusan dosa gitu, sehingga jangan memperkeruh keadaan di mana Indonesia ini lagi kecerdasan spiritualnya menurun. Mari kita bangkitkan agar kecerdasan spiritual masyarakat Indonesia ini naik, ya itu saran saya. Jadi ini buku yang ditulis era Bung Karno, saya kurang tahu ini tulisan dari Bung Karno atau Sagiran ya, karena ini ada, nah ini surat-surat Islam dari Inde. Ini Pak Karno sendiri dulu. Nomor 1, Assalamualaikum. Jikalau saudara-saudara memperkenankan, saya minta saudara mengasih hadiah kepada saya buku-buku yang tersebut di bawah ini. 1. Pengajaran sholat. Ini Pak Soekarno minta. 1. Utusan Wahabi Al-Mukhtar. 1. Debat Talqin. 1. Al-Burhan Komplit. 1. Al-Zawi Zawahir. Ya, jadi ada buku yang diminta oleh Bapak Soekarno. Kemudian daripada itu, jika saudara-saudara ada sedia, saya minta sebuah risalah yang membicarakan soal Sayyid. Ini buat saya bandingkan dengan alasan-alasan saya sendiri tentang hal ini. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang beribu-ribu kali lebih besar dan lebih sulit daripada soal Sayyid itu, maka menurut keyakinan saya, salah satu kecelaan Islam zaman sekarang ini ialah mengeramatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu. Jadi orang itu hampir dikeramatkan. Ya itu yang sudah mungkin ya, atau ada yang memang. Tapi bagi saya ya, apalagi turunan dari Kanjeng Nabi ya, Habib yang memang ya tidak dikeramatkan, tapi kita ikutin jejaknya sebenarnya. Alasan-alasan kaum Sayyid, misalnya mereka punya brosur bukti kebenaran saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih dari Islam. Pengeramatan manusia itu adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya sesuatu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia itu melanggar tauhid, katanya Bung Karno. Pengeramatan manusia itu, gini sedulur. Maksud pengeramatan ini, mereka menganggap seorang itu sakti. Waliullah itu sakti. Maksudnya seperti itu, bukan. Tidak ada orang itu yang sakti. Yang sakti hanya Allah. Tapi diberikan karomah, kelebihan maksudnya. Nah ini menurut Pak Soekarno melanggar tauhid sebenarnya. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan, datanglah bencana. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih, itu buku-buku yang saya tunggu-tunggu benar. Saya mengucap beribu-ribu terima kasih. Wassalam Soekarno. Indah 25 Januari 1935. Ini saat beliau mungkin sedang di penjara atau gimana saya. Dari Insinyur Soekarno kepada Tuan A. Hasan, Guru Persatuan Islam Bandung. Nomor 2, Assalamualaikum. Kiriman buku-buku gratis beserta kartu pos telah saya terima dengan girang hati dan terima kasih, tiada hingga saya menjadi termenung. Nah, ini asli ini. Karena ini ada dari Pak Soekarno. Coba didekatkan. Ya. Bisa dilihatkan dari atas ke bawah. Nah, ini sedulur. Itu dulu kamu tutup. Ya. Ini seluruh ND. Ya. Ini foto istri Pak Soekarno yang ke-7.
adalah buku-buku dari Pak Soekarno, dan ini foto dari ayah dari saudara saya ya. Ini beliau adalah TNI ya juga, masih dulu pensiunannya, foto-foto dulu ini. Beliau bisa diartikan ajudan dari Pak Soekarno ya, ada fotonya beliau, saya lihatkan, saya perlihatkan fotonya beliau, dia pilot. Nah, ya, mana bang? Ini foto beliau, foto beliau. Nah ini sudah, ini foto beliau ya, nih pilot. Foto perang otoritas. Ya. Oke. Nah ini dari bukunya, depannya ini penjara pikiran rakyat, di penjara nih ya. Salam dari penjara, Sumini, salam dari penjara ya. Beliau pernah diasingkan mungkin kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Dan ini yang bisa saya berikan ada dokumentasi kenangan dari Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Kita mengenang beliau, yang lupa Bapak Wasulin, mudah-mudahan beliau juga berjasa ya memerdekakan Indonesia tahun 1945 sebelumnya. Oke, nanti coba kita menuju ke, saya ingin melihat lokasi di mana ada musola atau langgar yang pertama kali di sini buat sholat Bung Karno dan Bung Tomo dulu ya. Dan mitosnya menurut cerita konon beliau juga dulu dilahirkan di sini, di lokasi rentangnya sini, insya Allah ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah peninggalan juga beliau ya. Ini masih aslinya dari dulu.